memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita semua yang merasakan kasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Memandang wajah, pandang wajahnya Tuhan, rasakan kasih-Nya yang setiap hari tidak pernah habis dalam hidup kita. Naikkan dengan ucapan syukur-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi, yang mengasihi Tuhan katakan, memandang-Mu Tuhan, memandang wajah. Kami mau memandang-Mu Tuhan dan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu pada Tuhan dan katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku
Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang dapat Terima kasih. memuaskan jiwa. Hanya Engkau yang Haleluya Tuhan. Kami memandang-Mu, Allah yang sangat baik bagi kami, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang Kasih-Mu sangat baik Tuhan. sempurna ya Terima Bapa. kasih Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya, Engkau selalu ada Kau bagi. tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia, Dia yang menyediakan segala yang kita perlu. Dia Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang setia dan baik bagi kami. Mulia. Tuhan, Engkau Allah yang tunjukkan kasih setiamu pada kami. Kasih setia. Engkau Allah yang kekal. menunjukkan kebaikanmu hari lepas hari bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang percaya akan kebaikan Tuhan, yang siap bersorak-sorai. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Amin. Coba angkat jempolnya sama-sama. Katakan, Engkau baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita.
di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama angkat jempolnya. Baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Oh, 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 Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Sama-sama Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Dengan segenap hatimu katakan, Engkau baik, teramat baik. Lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati yes percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, dialah menara, dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Sama-sama. Hatiku yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Haleluya. 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 Semua kakinya masih kuat berdiri memuji Tuhan. Tuhan kita itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Nama-Mu
Dialah dasar dari semua yang kita harapkan. Katakan lagi. Dasar dari yang ku harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Tuhan kita sanggup melalui semuanya. Bersama Roh-Mu. Katakan dengan iman. Ku pasti menang. Angkat tanganmu, tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan bersorak-sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, dialah Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Dia dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, bila ada yang ingin bersaksi pada hari ini, mari saya persilakan waktu dan tempat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya lihat dari depan hanya senyum-senyum melihat saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya saja yang bersaksi kalau tidak ada yang bersaksi gitu ya. Minggu lalu sebenarnya saya mau bersaksi. Kebetulan minggu lalu saya pelayanan di ibadah 3, tapi karena banyak yang bersaksi, saya pikir gak usah lah dulu. Saya masih banyak hari di dalam ke depan, nanti minggu depan saya bersaksi. Saya lihat roster saya WL, ya udahlah sekalian saya WL, saya bersaksi saya pikir. Bapak Ibu, selama 3 minggu hampir sebulan lah ya. Sejak dari setelah pernikahan adik saya, Ito saya, itu badan saya agak gimana dibilang, gampang sakit dan akhirnya 3 minggu yang lalu hari Sabtu kena hujan sedikit, pulang dari situ demam. Akhirnya hari Minggu seharusnya saya WL menggantikan tante saya, tapi nggak bisa karena demam dan pusing sekali. Kepala saya sudah mutar sekali. Tapi kemudian karena saya pikir aduh kalau nggak makan nggak mungkin juga bisa bertahan gitu kan. Akhirnya saya kuatkan badan saya, masak biar makan gitu. Saya pikir udah gitu kan, karena hari Seninnya saya rasa udah lebih kuat, saya bisa bekerja. Terus gitu, rupanya hari Selasa sore, mulai hari Selasa sore, itu hidung saya tidak bisa mencium apapun juga. Apapun juga. Maaf kata, kotoran pun gak bisa saya cium gitu ya. Ya kalau orang pup gitu ya, saya gak bisa cium, bahkan saya sendiri pun pup, saya gak bisa cium, gak ada bau apapun. Udah saya deketin pun ke hidung saya gini, entah yang busuk pun itu, yang wangi sekalipun itu tidak ada sama sekali cium bau apapun. Hidung saya kering sekali, kering. Biasanya kalau kita pegang hidung ada, maaf ya, ada tai hidung gitu kan. Tapi ini gak ada, sama sekali gak ada, bersih, kering. Saya udah mulai, saya pikir ya udahlah gitu, mungkin itu karena flu-flu biasa. 5 hari berlalu, hari Sabtunya, jadi hari Sabtunya minggu lalu gitu ya, minggu lalu ya, iya minggu lalu hari Sabtunya saya mulai stres karena nggak bisa cium apapun juga. Jadi semua makanan, semua saya masak pun nggak tahu saya bau apa itu. Jadi saya bingung sekali gimana ini gitu. Saya curhat ke abang saya Mas Hero, saya bilang, aduh aku udah stres ini, kayak mana ini, kok nggak bisa gue cium bau apapun juga. Baru dia bilang, coba aku cari dokter ya. Terus dia ngubungin dokter PPA, dokter ini. Baru kemudian ternyata Debbie, mamanya Matthew, adiknya sepupu saya juga sih ya. Yang di Solo, adiknya Mas Hero. Dia juga ternyata tanya dokter gitu. Baru dokter ini dua-duanya nelpon saya gitu. Lalu bilang, kamu harus swab test. Karena itu dia artinya kamu positif corona. Itu tanda-tanda corona loh katanya gitu. Wih, saya bilang ini janganlah dokter, gimana sih, bener dong. Iya, dokter ini cerita suami saya 3 hari yang lalu begitu. Selesai demam 3 hari langsung dia gak bisa cium apapun.
saya udah takut, aduh gimana ini ya. Saya curhat juga ke adik saya Sandy, ke adik-adik saya. Mama nggak saya kasih tahu, saya takut dia nanti drop gitu kan. Terus saya bilang, saya pergi, akhirnya setelah gimana saya tenangkan diri, lalu saya pikir daripada saya takut gak jelas, saya pergi rapid aja. Saya pikir gitu, lalu saya pergi rapid, sementara saya pergi rapid saya bilang adik saya, nanti kalau bapak datang tolong kasih tahu bapak pelan-pelan, saya bilang gitu. Jadi saya nggak pelayanan minggu lalu, sama sekali nggak datang ke gereja, bertemu Domi juga, ngelihat orang-orang di sini, saya nggak, karena saya takut gitu. 3 hari saya nggak datang kemari, saya pun nggak keluar kamar banyak-banyak, saya di kamar aja ya. Saya nggak ngasih tahu yang lain karena takutnya saya semua takut gitu ngeliat saya. Jadi saya di kamar aja terus saya bilang, Tuhan enggak, saya enggak COVID. Lalu pulang dari rapid ternyata hasil negatif. Lalu tapi dokter ini bilang begini dokter, iya bisa aja rapid negatif. Tapi kalau belum bisa cium apapun itu mungkin ada kemungkinan positif. Saya bilang oke, saya enggak keluar dari kamar, saya enggak akan pergi kemana-mana. Meskipun waktu itu saya ada tugas dinas sebenarnya pergi ke dinas, tapi saya bilang sama ibu ketuanya Kecamatan Medan Johor, saya bilang Bu saya minta maaf saya nggak bisa datang. Akhirnya saya usahakan segala cara, minum susu Bir Brand, lalu minum jahe, saya masak jahe juga, lalu juga minum madu, ya semualah, minum air hangat-hangat terus, berdoa juga. Saya minta tolong doa sama sepupu saya Mama Matthew, untuk adik-adik saya, bapak saya juga Bang Hero juga. Saya minta tolong doakan saya juga berdoa, Tuhan tolong saya. Setelah 4 hari Bapak Ibu, hidung saya bisa mencium, walaupun sedikit aja. Saya senang banget, oh terima kasih Tuhan, sedikit aja. Bau detol yang bisa saya cium pertama kali. Baru kemudian berangsur. Sekarang saya sudah bisa cium walaupun masih 85%, ya 90% lah. Karena saya sudah bisa cium bau bawang, saya sudah banyak lah sudah bisa saya cium. Walaupun tidak setajam karena memang ini kan agak flu. Tapi dia ada lendirnya. Kalau kata dokter ada lendirnya, enggak corona gitu. Saya senang sekali, saya kasih tahu bapak saya juga sama adik-adik saya semua puji Tuhan kata mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, kita kadang-kadang memang katanya virus corona ini bermutasi, tapi jangan takut, Tuhan itu baik sama kita ya. Tuhan Yesus baik sama kita. Kalau kita semakin takut, gitu kata bapak saya, kalau semakin takut nanti makin datang penyakit itu katanya. Ayo dilawan begitu ya. Saya lawan dan saya bilang, Tuhan tidak ada itu. Puji Tuhan, biarlah kita semua dalam masa-masa ini tetap juga menjaga kesehatan dan tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun kalau demam-demam datang terus takut jadinya, patahkan dalam nama Yesus. Amin. Dipatahkan dalam nama Yesus, lalu bilang aku kuat, tetap berusaha, lakukan yang terbaik, dijaga dirinya. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, karena dalam masa-masa ini ketika kita sangat takut, ketika kita juga ragu apa yang sebenarnya sedang terjadi, hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kita, menguatkan kita. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami percaya kalau Engkau berfirman semua pasti jadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan pulihkanku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kita berdiri bersama-sama, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita katakan sekali lagi pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya, Kau bersabda dan pulihkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, aku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami rindu akan firman. Karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami buka telinga kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Roh Kudus, lembutkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, mempercayainya, mengertinya dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar sabda Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Karena walaupun secara medis bahwa dunia corona semakin menakutkan, tapi Tuhan sungguh baik. Kan sungguh baik bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Walaupun kita terus beribadah, ya, kita terus beribadah sejak corona merebak di bulan Maret. Sebenarnya bukan di bulan Maret, sudah mulai di bulan Desember, makanya namanya COVID-19. Tapi di Indonesia baru gencar sekitar bulan Maret. Tapi Tuhan sungguh baik, masih melindungi dan memelihara kita sampai hari ini. Karena Dia baik dan mengasihi kita. Firman Tuhan untuk kita pagi ini, Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Lukas 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 13 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kemudian tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Haleluya. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah sekarang,
bukan nanti. Sekarang adalah anugerah nanti. Sekarang adalah anugerah Allah, bukan nanti. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Tapi hari ini, saat ini anugerah Allah untuk kita semua. Orang kita mempunyai kebiasaan yang kurang lebih banyak persamaannya dengan orang Yahudi. Dari silsilahnya. Nah, orang Yahudi tahu sampai keturunan yang keberapa dia sampai sekarang. Ya. Jadi Yesus itu keturunan yang ke-41 sejak dari Adam. Jadi kalau ditanya Yesus nomor berapa dalam marga Adam, dia bilang nomor 43. Kalau aku tanya si Saud, kau nomor berapa dari marga Situmeang? Hah? 15? Iya. Siapa lagi yang mau kutanya ini? Kalau Ibu Esra tahu nomor berapa dari marganya? Enggak, ya. Jadi katanya yang lebih banyak miripnya itu dengan orang Yahudi adalah orang Batak. Adatnya, ya orang Batak kan tahu nomornya nomor berapa kalau dia belajar silsilah. Adatnya nggak boleh kawin semarga. Jadi marga Yehuda dengan marga marga Lewi tidak dianjurkan untuk menikah. Tapi boleh menikah dengan borunya tulang. Nah, orang Yahudi seperti itu. Makanya si Yakob itu ngambil borunya si Laban. Bukan boruku ya. Ya borunya si Laban. Kan bukan boru Laban tapi borunya si Laban. Dia ngambil boru tulang. Itu kurang lebih persamaannya. Dan ada juga kebiasaan yang lain yang kurang lebih sama. Suka berspekulasi. Suka membuat asumsi. Nah itulah yang terjadi ketika ada orang yang meninggal, kan orang-orang Galilea yang meninggal, mati. Sebetulnya dia mau ibadah ke rumah Tuhan, tapi kemudian dipotong oleh Pilatus dan kemudian darahnya dicampurkan. Darah si orang yang mau ibadah ini dicampur dengan darah dombanya, lalu dipersembahkan di atas mezbahnya orang Yahudi. Nah memang kejam luar biasa. Kemudian ada orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka waktu itu mungkin berkerumun atau sedang berwisata, mungkin wisata dalam negeri, tapi tiba-tiba menara Siloam runtuh dan tertimpalah mereka. Lalu imam-imam maupun orang-orang Yahudi punya asumsi. Asumsinya apa? Oh itu pastilah karena karena dosa mereka. Itulah pasti karena dosa mereka besar sekali sehingga mereka dapat hukuman yang seperti itu. Orang Batak juga punya asumsi-asumsi yang seperti ini. Bahkan orang Kristen juga banyak yang mempunyai asumsi seperti itu, mempunyai anggapan seperti itu. Ya kan? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, orang-orang dalam Alkitab pun banyak yang punya asumsi kurang lebih sama. Misalnya, sahabat-sahabat Ayub yang bernama Elifas, Bildad, Jofar, Elihu menghubungkan penderitaan Ayub dengan dosanya. Kalau engkau tidak berdosa, enggak mungkin engkau menderita seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi sama tadi dengan sama kurang lebih dengan orang Batak. Dalam Lukas 13 ini beranggapan bahwa orang yang mati, yang dihukum oleh Pilatus, dibunuh oleh Pilatus, dan orang yang tertimpa menara Siloam
itu juga adalah karena dosanya. Nah, saudara-saudara, lebih jauh lagi bahkan orang yang lahir buta dalam Yohanes pasal 9 dianggap bahkan oleh murid-murid Yesus sendiri berhubungan dengan dosanya atau dosa nenek moyangnya atau dosa kakeknya, dosa bapaknya, dosa ibunya sehingga dia lahir buta. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Paulus juga ketika sudah bebas dari bahaya tenggelamnya kapalnya, ketika dia berlayar dari Yerusalem menuju ke Roma, lalu kapalnya kandas, tapi mereka selamat. Tapi begitu mendarat darurat di Pulau Malta, kemudian ketika mereka berdiam menyalahkan ranting-ranting, keluarlah ular beludak, langsung memagut tangannya Paulus. Orang-orang Malta beranggapan bahwa ini pastilah penjahat. Nah, saudara-saudara, banyak juga orang beranggapan bahwa cara kematian seseorang menunjukkan betapa berdosanya orang itu. Cara kematian dari seseorang selalu dikaitkan dengan dosanya. Seringkali dikaitkan dengan dosanya. Mungkin juga banyak orang yang beranggapan, kemarin ketika Pendeta Agustinus Purba, Ketua Moderamen GBGP meninggal karena corona, pasti juga ada orang yang berasumsi, berarti ini tidak punya iman ini. Namanya aja pendeta, namanya aja Ketua Moderamen. Kalau tidak, kenapa dia mati? Karena corona. Mudah-mudahan ada orang yang mati karena corona, karena dosanya. Amin. Amin. Yang selalu menganggap orang lain berdosa mati karena corona, mudah-mudahan orang itu juga mati karena corona. Tapi bukan sedang mendoakan ya supaya orang itu mati karena corona, bukan. Tapi orang yang berteriak-teriak bahwa mereka kebal dengan corona, bahwa corona tidak ada, kan? Untuk membuktikan bahwa corona ada, kalau orang itu mati, barulah kaumnya, kelompoknya akan sadar, oh ternyata ada juga corona. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berusaha meluruskan asumsi orang Yahudi. Yesus juga berusaha meluruskan asumsi orang yang mempunyai asumsi seperti orang Yahudi itu. Katanya apa? Kata Yesus apa? Bukan. Jadi kalau di dalam Yohanes jelas bukan karena dosanya katanya. Di sini juga dia bilang bukan. Aku berkata kepadamu, kecuali kamu bertobat, maka kamu akan mati juga. Walaupun caranya berbeda. Walaupun bukan ditimpa menara Siloam. Walaupun bukan dengan disiksa. Walaupun bukan dengan corona, tapi katanya apa? Ya bahwa semua orang telah berdosa. Nah, saudara-saudara, kita juga harus meluruskan asumsi-asumsi negatif yang seperti itu. Mengubah pandangan kita. Kalau Yesus sudah jawab, bukan. Maka kita juga harus berpandangan positif seperti Yesus. Kalau Anda melihat saya dari depan tidak suka, coba lihat saya dari belakang. Amin. Amin. Kalau Anda tidak suka lihat muka saya, lihat aja pundak saya begini. Kan? Mungkin di pundak saya nggak ada yang salah barangkali. Atau lihat saya dari samping. Supaya jangan saudara lihat saya yang jeleknya dari depan. Lihat aja saya dari samping atau lihat dari belakang. Maksudnya lihat dari sisi lain. Banyak orang bertengkar karena punya persepsi yang berbeda. Saudara, kalau kita letakkan di sini angka 6. Angka 6. Saya melihatnya dia angka 6. Tapi kalau saudara yang berdiri di depan saya pasti lihat bukan 6 tapi berapa?
Kalau diletakkan di lantai. Kalau lihat dari samping nomor berapa? Nomor 9 itu, nomor 6 itu jadi berapa kalau lihat samping? Makanya kalau terjadi perbedaan pendapat, harusnya begini. Coba kau duduk di sini, aku duduk di situ. Akhirnya keduanya akan melihat hal yang sama, serupa. Tapi kalau dia tetap duduk di tempatnya, aku tetap duduk di tempatku, aku melihat dari sudut pandang saya, dia melihat dari sudut pandangnya, dia pasti berbeda. Nah saudara-saudara, tapi kalau kita melihat dari atas, dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan punya pandangan yang sama. Yesus ingin kita merubah cara pandang kita tentang kehidupan, tentang orang lain, tentang siapapun. Kita harus melihatnya seperti Yesus melihatnya. Sehingga kita boleh terima orang lain, kita boleh mengampuni orang lain, kita boleh memberkati orang lain seperti Yesus melakukannya. Mari kita perhatikan kata Yesus tentang kehidupan ini sebagai kebenaran. Yang pertama, Yesus berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, walaupun mungkin dosanya berbeda jenis dan besarnya. Menurut ukuran manusia, menurut anggapan manusia. Roma 3 ayat 10 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada yang benar. Dalam Roma pasal 3 ayat 18 sampai 23, Paulus menguraikan beberapa bentuk dosa. Yang pertama dia bilang, orang berdosa pertama karena tidak cari Tuhan. Jadi kalau orang tidak mau beribadah, jelas berdosa. Orang tidak mau berdoa, jelas berdosa. Yang berikut katanya apa? Orang yang tidak mau berbuat kebaikan, berbuat baik, walau dia tahu yang baik. Kalau dia tahu yang baik tapi tidak berbuat baik, itu juga jadi dosa. Itulah menurut Paulus dalam Roma pasal 3, 18 sampai 23. Kemudian orang yang bermulut manis tapi perbuatannya tidak manis, itu juga berdosa. Orang yang suka bersandiwara. Nah saudara-saudara, orang yang suka menyumpah, orang yang suka menyumpah menyerapah, orang yang suka menfitnah, orang yang suka mengutuk, orang yang suka cakap kotor, walaupun jubahnya panjang, walaupun topinya putih atau hitam, tetapi kalau ucapannya kotor, ucapannya memfitnah orang lain, ucapannya menghina orang lain, kata Paulus dalam Roma pasal 3, orang itu jelas tidak putih tapi hitam. Orang itu jelas tidak benar tapi berdosa. Nah saudara-saudara, selanjutnya dia bilang, orang yang suka membunuh, orang yang suka merusak, suka menjara, dalam Roma 3 ayat 16, orang itu melakukan dosa. Orang yang suka ngancam orang lain, ancam bunuh, ancam apapun, itu ya berdosa. Jadi nggak usah harus dibunuh pun, hanya sekedar mengancam pun itu sudah berdosa, walaupun belum melakukan. Orang yang mempunyai rasa permusuhan, tidak takut Tuhan, tidak mau berdamai, itu juga telah berdosa. Lalu yang kedua, kata Yesus bahwa semua dosa akan mendapat hukuman yang setimpal demi keadilan dan kebenaran. Ya. Bahwa setiap dosa pasti akan dihukumkan berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang hakiki. Kebenaran apa? Kebenaran firman Allah. Kebenaran yang objektif, bukan kebenaran subjektif.
bukan berdasarkan kebenaran saya sendiri, kelompok saya sendiri, tapi berdasarkan kebenaran Allah SWT. Bukan berdasarkan kebenaran orang-orang tertentu, tapi berdasarkan kebenaran yang kekal, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar. Bukan kebenaran subjektif, tapi kebenaran objektif. Nah saudara-saudara, di dunia ini memang kita akan jarang menemukan keadilan dan kebenaran selama para penegak hukum tidak takut kepada Tuhan. Keadilan baru ditemukan ketika penegak hukum, polisi, jaksa, hakim takut kepada Tuhan seperti Artijo. Jika tidak, maka hukum akan dibelok-belokkan. Berapa banyak pengacara yang dimasukkan ke dalam penjara, walaupun itu tidak enak, walaupun menurut kacamata mereka benar, tapi menurut kacamata hakim mereka salah, lalu dihukum. Ingatlah misalnya ada profesor yang terkenal yang dihukum 15 tahun penjara, pengacara terkenal. Tahu namanya siapa? Oce Kaligis. Dia di penjara. Padahal tugas pengacara itu adalah untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Tapi dia ditemukan tidak menegakkan keadilan. Jadi untuk keadilan dia harus dihukum. Nah saudara-saudara, setiap orang yang berdosa akan dapat hukuman demi keadilan Tuhan, bukan demi keadilan manusia. Orang berdosa kecil, orang berdosa besar akan dihukum kecuali mereka bertobat. Tidak, kata Yesus. Kamu juga, walaupun menurut anggapan kamu dosamu kecil, tidak sebesar dosa orang itu, tapi kamu juga akan dihukum. Jadi hukuman Tuhan tidak hanya tergantung kepada kategori besar kecilnya dosa, tapi hukuman Tuhan ditegakkan berdasarkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kecuali bertobat. Kamu akan dihukum semuanya, walaupun dosamu kecil, kecuali kamu bertobat. Hanya pertobatan yang dapat menggagalkan hukuman yang akan datang. Hanya jika kita bertobat, maka hukuman kita akan dibatalkan, digagalkan oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertobatan harus dimulai dengan niat dalam hati, tekad dalam hati. Tidak hanya sepenuhnya hanya bersandar kepada Tuhan, tapi harus ada niat dalam hati, ada tekad dalam hati bahwa saya harus bertobat. Lukas 15 cerita tentang anak durhaka. Saudara-saudara, baik adat orang Yahudi maupun adat orang Batak, tidak boleh anak meminta warisan kalau orang tuanya masih hidup. Ini persamaan yang berikutnya, orang Batak dengan orang Yahudi. Tetapi untuk alasan yang tertentu katanya, boleh sedikit dipaksa, itulah yang terjadi dengan anak durhaka dalam Lukas 15. Harusnya anak yang sulung yang boleh minta duluan warisannya. Tapi ini tidak, justru anak yang bungsu. Mana bagianku? Lalu ayahnya itu dengan setengah terpaksa tidak ikhlas memberikannya. Lalu dia pergi ke tempat yang jauh. Menurut sejarah tempat yang jauh itu adalah Roma atau Damaskus. Lalu dia tinggal di mana? Di daerah Yehuda. Lalu dia pergi merantau ke Damaskus atau lebih jauh lagi Roma. Tempat keramaian yang luar biasa dan tempat keburukan sosial yang luar biasa. Dan Alkitab menyebutkan bahwa di situ dia menghabiskan harta yang sudah diterimanya dari bapaknya. Tapi kemudian hartanya habis, dipoya-poyakan. Setelah hartanya habis,
tidak bisa makan apa lagi, lalu dia sadar dan berniat, bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dia bilang dalam hatinya begini, betapa banyak harta bapakku, betapa banyak makanan di rumah bapakku, banyak hamba-hambanya yang digaji, ada juga yang tidak digaji. Tapi aku harus mati di sini. Betapa bodohnya aku ini. Lalu dia bilang dalam hatinya, dia berniat, aku harus kembali kepada Bapakku. Dan aku akan berkata, bahwa aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Niatnya tadi kemudian dilakukan. Ada niat dalam hati, ada tekad dalam hati untuk kembali. Bertobat kembali kepada Bapa. Lalu dia laksanakan niatnya itu, tekadnya itu. Jadi ingat, tidak cukup hanya niat, tapi harus ada kemauan untuk melakukan niat itu. Anak itu kembali, lalu betul ketika dia masih jauh, bapaknya datang berlari menjemputnya, memeluknya, lalu mengadakan pesta karena dia bilang begini, anakku sudah hilang, lalu dia kembali. Nah saudara-saudara, apa yang saya maksud di sini, untuk kembali kepada Bapa, untuk bertobat itu harus ada niat, ada tekad. Tekad yang kuat dan bulat dari hati kita yang dimulai dari kesadaran. Nah saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu ketika kita mau beribadah, jika kita mengingat ada kesalahan kita, mari kita selesaikan dulu dengan Tuhan. Jika itu kesalahan terhadap manusia, kita selesaikan dengan manusia. Jika itu kesalahan terhadap Tuhan, kita selesaikan dengan Tuhan supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Supaya kita boleh terkoneksi dengan Tuhan. Supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan, supaya komunikasi kita tersambung dengan Tuhan. Dan kita beroleh pengampunan. Nah saudara dikasih Tuhan, setelah itu, setelah bertobat, berbalik kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengampuni dosa, yang dapat memulihkan, menyembuhkan kita dari segala penyakit, menyelesaikan segala persoalan kita. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang bertekad dan percaya, dan kemudian diselamatkan. Kemudian dosanya diampuni, dosanya diselesaikan, dan dia beroleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ini menggambarkan anugerah Tuhan. Katanya dalam cerita itu, bahwa dalam sebuah kebun ditanami anggur. Tapi di kebun itu juga ada pohon ara. Yesus tidak mencari buah pohon anggur, tapi Yesus mencari buah pohon ara. Yang waktu itu katanya sedang dia sedang berdaun lebat. Nah, menurut kebiasaan di sana, kalau pohon ara sedang berdaun lebat, maka kemungkinan besar ada buahnya, walaupun tidak sedang tidak sedang musim berbuah. Jadi Yesus sangat mengharapkan ada buahnya, tapi ternyata tidak. Pemilik kebun itu mencari buah, ternyata tidak ada. Lalu si pemilik kebun anggur tadi berkata kepada si pekerja, si administrator, si pengurus kebun itu, aku sudah 3 tahun lewat mencari buahnya, tapi tidak ada, hanya daun. Lalu dia bilang apa? Tebanglah itu. Apa gunanya dia tumbuh di sini?
mengkonsumsi hunus tanah, menjadi kering tanahnya, tidak ada gunanya, tebang, kata pemilik kebun. Tapi pekerja kebun itu, pengelola kebun itu, pengurus kebun itu berkata begini, Tuhan, izinkanlah 1 tahun lagi. Tadi udah berapa tahun? Udah 3 tahun kan? Izinkanlah 1 tahun lagi. Biar aku cangkul sekelilingnya, aku bikin pupuk, lalu aku sirami. Mudah-mudahan, insya Allah tahun depan dia berbuah. Mudah-mudahan, kata si pekerja kebun, tahun depan dia berbuah. Tapi jika tidak, tebanglah. Diberi kesempatan 1 tahun lagi, anugerah 1 tahun lagi kepada pohon ara itu untuk berbuah, jika tidak tebanglah. Nah saudara-saudara, ada 3 kali, minimal ada 3 kali Yesus berbicara soal pohon. Matius pasal 3 ayat 8, ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi, ketika Yohanes membaptiskan orang-orang di tepi sungai Yordan, lalu datanglah banyak orang untuk dibaptiskan sambil mengaku dosanya. Lalu Yohanes membaptiskan mereka. Kemudian ada orang-orang Farisi yang ingin dibaptis, tapi Yohanes tidak bersedia membaptiskan. Lalu dia bilang, hei kamu keturunan ular beludak, the descendant of the snake. Siapa bilang kamu akan bebas dari hukuman? Walaupun aku baptis kamu, kamu tidak akan bebas dari hukuman. Oleh karena itu, hasilkanlah buah. Kalau tidak, kamu akan ditebang. Kapak sudah tersedia untuk menebang setiap pohon yang tidak berbuah. Demikian kata Yohanes di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Lalu kemudian dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 20, dalam perjalanan Yesus dari Betania menuju Yerusalem, dia melihat pohon anggur di pinggir jalan yang daunnya lebat. Lalu dia mendatangi pohon anggur ini tapi tidak berbuah. Lalu Yesus bilang, betapa aku mengharapkan engkau berbuah, ternyata engkau tidak berbuah. Maka kata Yesus, mulai dari sekarang engkau tidak berbuah lagi. Saat itu juga matilah pohon ara itu. Lalu ketika mereka kembali besok harinya, kayu ara itu sudah terbakar hangus. Dikutuk oleh Yesus. Dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, kurang lebih sejajar dengan Matius 21, Yesus mengutuk pohon ara yang hanya berdaun tapi tidak berbuah. Dikutuk. Kalau dalam Lukas 13 masih ada kemurahan. Diizinkan tumbuh 1 tahun lagi. Dengan usaha dari si penjaga kebun anggur untuk memupuknya, menyiraminya, dan menunggu 1 tahun. Lalu diizinkan oleh si pemilik kebun. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hari ini kita memang masih hidup. Amin. Amin. Anda masih sehat. Amin. Amin. Tapi jangan sombong. Jangan bilang itu karena aku mengkonsumsi makanan sehat, vitamin C, vitamin B, lalu apa lagi yang biasa dimakan orang sekarang untuk meningkatkan imunitas tubuh. Bukan. Nah saudara-saudara, itu hanya oleh anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, aku masih hidup sampai sekarang. Karena kebaikan Tuhan, aku masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita diizinkan hidup sekarang, tidak kena corona, itu adalah anugerah Tuhan untuk saudara. Itu adalah
anugerah Tuhan untuk saya. Harusnya udah ditebang. Kalau sampai hari ini, kalau kita sudah menjadi, kita sebut orang Kristen, sudah 3 tahun, udah lebih 3 tahun, itu hanyalah anugerah Tuhan. Karena Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal 3:9 bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian seorang pun. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan satu orang pun. Tapi Dia menginginkan supaya setiap orang berdosa, betapapun besarnya dosanya atau betapapun kecilnya dosanya, supaya sadar, bertobat, mengakui dosanya, menerima Yesus, lalu dia lepas dari hukuman. Hukuman yang mungkin akan terjadi di dunia ini, terutama hukuman yang akan datang. Nah saudara-saudara, peringatan untuk kita adalah kalau kita masih sehat sekarang, kalau kita masih hidup sekarang, itu hanya adalah anugerah Allah. Tuhan, izinkanlah dia hidup 1 tahun lagi. Karena Tuhan itu tidak ingin seorang pun binasa, maka Tuhan itu mengizinkan. Oke lah, aku izinkan 1 tahun lagi. Saudara-saudara, jangan sampai terlambat. Kita tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang punya nama. Punya KTP orang Kristen, kelihatannya seperti orang Kristen, tapi tidak menghasilkan buah. Tidak hidup seperti orang Kristen hidup. Tidak berbicara seperti orang Kristen harus berbicara. Tidak melakukan pekerjaannya seperti apa orang Kristen harus melakukan pekerjaannya. Tidak mengampuni seperti Yesus mengampuni. Saudara, kalau saudara masih hidup, itu hanyalah anugerah Tuhan. Itu hanyalah kemurahan Tuhan. Kita harus memanfaatkan kemurahan Tuhan ini. Bukan hanya sekedar untuk bertobat, tapi juga kita harus melakukan perbuatan-perbuatan orang yang bertobat. Perbuatan-perbuatan orang yang mengenal Tuhannya. Kita harus menghasilkan buah. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan ditebang. Kalau kita ditebang, pada keadaan kita tidak bertobat, atau kita tidak melakukan buah-buah kekristenan, buah-buah pertobatan, sikap kita tidak berubah, bahasa kita tidak berubah, tindakan perbuatan kita sehari-hari tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kekristenan, maka kita akan ditebang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan melewatkan anugerah Tuhan begitu saja. Mari kita menyadari Ibrani pasal yang ke-12 berkata, Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 3, pasal 4 berkata, jika hari ini kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini jika kamu mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Berbuatlah, bekerjalah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yesaya berkata dalam Yesaya pasal yang ke-55, inilah saatnya kamu menerima anugerah Tuhan. Dikutip oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Hari ini adalah hari pengampunan. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Jangan lewatkan anugerah Tuhan dengan sia-sia. Jangan hambur-hamburkan waktu yang Tuhan masih beri kepada kita sia-sia tanpa berbuat apa-apa. Lakukan sesuatu dalam masa anugerah ini. Ceritakan kasih Tuhan kepada tetanggamu, kepada teman-temanmu, kepada langgananmu, kepada siapa saja dalam setiap kesempatan. Baik atau tidak baik waktunya, ceritakan
kasih Tuhan, ceritakan keselamatan yang dari Tuhan. Karena kita masih diberi anugerah untuk hidup hari ini. Jika saudara termasuk golongan yang pertama yang belum bertobat, maka Yesus berkata, hari ini bertobatlah, akuilah dosamu, terimalah Yesus. Jika saudara ada dalam golongan yang kedua, sudah bertobat tapi belum berbuah, belum ada perbuatan-perbuatan baiknya sebagai orang Kristen, mulai hari ini katakan, Tuhan, dengan niat seperti anak yang hilang itu, mulai hari ini aku akan menghasilkan buah-buah kekristenan, buah-buah pertobatan, melakukan kebaikan, kebajikan untuk orang lain. Walaupun orang lain itu tidak aku kenal, walaupun orang lain itu jahat, walaupun orang lain itu tidak baik, aku akan menunjukkan kasih-Mu melalui tindakan nyata dalam kehidupanku. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan menghukum kita dengan cara kita mati, tapi Tuhan akan menghukum kita dengan cara kita hidup. Bagaimana caranya kita hidup sebagai orang Kristen? Tuhan tidak melihat cara kita mati seperti apa. Gak penting, gak peduli kita cara mati kita itu seperti apa. Tapi Tuhan akan membalas kita bagaimana kita hidup. Selama kita ada di dalam dunia, selama kita diberi kesempatan hidup. Waktu itu kita gunakan untuk apa? Mari kita gunakan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Mari kita gunakan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. 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 Saudara-saudara, saya akan langsung tutup ibadah ini. Dan nanti setelah doa berkat, saya akan keluar dan saudara bawa persembahanmu sambil keluar. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau merancangkan masa depanku yang penuh harapan. Aku masih hidup hari ini Tuhan. Aku bersyukur. Aku mau melakukan kebaikan. Aku mau menyaksikan kasih-Mu Tuhan. Aku mau berbuah. Aku tidak mau hanya tampil sebagai nama orang Kristen. Aku tidak mau hanya daun, tapi aku mau menghasilkan buah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau merasa bahwa engkau belum pernah mengakui dosamu di hadapan Tuhan secara pribadi, hari ini Yesus ada di sini, Tuhan ada di sini mengasihimu. Dia sedang memanggilmu, marilah kamu yang berlelah dan berbeban berat. Kamu yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan, problema kehidupan, aku ingin memberikan kamu damai dan keselamatan. Bila dalam hatimu belum ada ketenteraman, belum ada rasa damai, hari ini Tuhan sedang memanggil. Haleluya. Bila engkau belum pernah mengakui dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu, hari ini adalah hari anugerah, kesempatan bagimu untuk mengundang Dia, menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika ada orang yang seperti itu, dengan menundukkan kepala, kau mau didoakan supaya diampuni Tuhan, kau mau didoakan dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, mari, tidak usah lihat saya, tidak usah lihat orang lain, hanya tunjukkanlah tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu. Haleluya. Adakah yang mau terima Yesus hari ini? Adakah yang mau bertobat hari ini? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, aku mau berdoa untukmu. Haleluya. Haleluya, dan mari ikut saya berdoa. Yang sudah ngangkat tangannya ikut saya berdoa. Ulangi apa yang saya katakan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih punya anugerah untukku. Engkau masih mengizinkan aku hidup hari ini. Itu semua hanya oleh anugerah-Mu. Aku mengaku ya Tuhan, aku orang berdosa yang harus dihukum karena dosa-dosa itu. Tapi aku datang ke hadapan-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku mengundang-Mu Yesus masuk hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini aku menjadi anak-Mu. Mulai hari ini aku mau setia ikut Engkau. Mulai hari ini aku akan setia beribadah kepadamu. Aku berjanji dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, bila ada di antara kita yang menyadari keadaannya hari ini, memang sudah jadi orang Kristen, memang engkau sudah bertobat, tapi belum melakukan sesuatu sebagai buah pertobatan, sebagai buah kekristenan. Engkau memang sudah beribadah, tapi engkau belum melakukan sesuatu pun untuk Tuhan. Engkau belum pernah bersaksi, engkau belum pernah menceritakan kasih Yesus kepada orang lain. Engkau belum melakukan kebaikan-kebajikan. Engkau belum memberi persembahan sebagaimana seharusnya pohon yang berbuah, orang Kristen yang berbuah. Tidak usah malu. Tuhan ingin melihat hati kita. Haleluya. Jika engkau ingin didoakan, angkat tanganmu. Jika engkau ingin menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi pohon yang berbuah, yang tidak akan ditebang. Karena walaupun kita sudah bertobat tapi tidak berbuah, kita juga akan ditebang dan dihukum. Tuhan tidak ingin menghukum kita, tapi Dia ingin memberkati kita.
Jika engkau ingin didoakan supaya engkau menjadi orang Kristen yang berbuah, tunjukkan tanganmu ke atas. Angkat tanganmu, jangan malu. Haleluya, engkau memang sudah jadi orang Kristen, sudah rajin ke gereja, tapi belum pernah menyaksikan kasih Tuhan yang engkau alami kepada orang lain. Haleluya, engkau belum memberi persembahanmu sebagaimana seharusnya orang yang diberkati Tuhan. Tunjukkan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, aku mau berdoa untukmu Tuhan Yesus. Engkau penuh kasih karunia. Jika kami masih hidup hari ini, itu adalah hanya karena anugerah-Mu. Aku mohon ya Tuhan, Roh Kudus, padui hati anak-anak-Mu yang sudah bertobat, sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, sudah beribadah ya Tuhan, tapi belum pernah menyaksikan kasih-Mu, keselamatan-Mu kepada orang lain. Urapi mereka hari ini penuhi dengan Roh-Mu. Beri mereka keberanian untuk menyaksikan Engkau kapan dan di mana saja ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki dari kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bila ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada di antara kami yang berkekurangan, berkatilah Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami. Sekecil apapun ya Tuhan, Engkau sanggup memberkatinya. Sehingga kami boleh hidup penuh dengan sukacita oleh karena kasih. Berkatilah juga persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan hari ini. Kami ingin berbuah Tuhan. Melalui persembahan kami juga. Sampai lewat persembahan itu kami menerima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari tadahkan kedua tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kamu karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, berkat-berkat dan sukacita yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tidak usah duduk lagi, kita langsung bawa persembahan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Siapkan amplop persembahannya. Nanti dari barisan sebelah sini silakan maju ke depan untuk memberikan persembahan, langsung keluar, berikan langsung ke pintu keluar dan jangan berdesak-desakan ya. Jangan berdesak-desakan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami berikan ucapan syukur. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.